Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan sebesar 1.653.035 jiwa dan luas wilayah 373,78 km persegi dengan kepadatan 4.422 jiwa per kilometer persegi. Kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Wilayah Semarang ada yang memiliki dataran rendah dan perbukitan. Wilayah dataran rendah disebut sebagai Semarang Bawah, meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gayam Sari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Utara. Wilayah perbukitan dikenal sebagai Kota Atas atau Semarang Dua, meliputi Kecamatan Kejamungkur, Candisari, Banyumanik, Tembalang, Gunung Pati, Menalian, dan Mijen. Penduduk Semarang umumnya adalah suku Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Agama mayoritas yang dianut adalah agama Islam dan Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang besar. Kota Semarang mempunyai beberapa julukan, antara lain Vanity van Java, Kota Lumpia, Kota Atlas, The Port of Java, dan Semarang Pesona Asia. Makanan khas Semarang antara lain ada soto Semarang, bandeng presto, tahu pong, lumpia Semarang, dan tahu gimbal. Kota Semarang juga memiliki kampus yang sangat dikenal di masyarakat dan disebut sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro, atau yang disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta, dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengombar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Hai semua, perkenalkan nama saya Sinta Ratnaning Dehapsari dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melaksanakan program KKN yang diadakan oleh kampus sebagai salah satu syarat kelulusan. Lokasi penempatan saya sebagai mahasiswa program KKN Universitas Diponegoro Tim 2 periode 2021 terletak di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kelurahan Bulusan memiliki luas kurang lebih 304.072 hektar. Kelurahan Bulusan memiliki batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Metese, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Keramas, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tembalang. Kelurahan Bulusan secara geografis merupakan wilayah dataran tinggi atau perbukitan dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut kurang lebih 20 meter. Kelurahan Bulusan berjarak 5,5 km dari ibu kota kecamatan, 15 km dari ibu kota Semarang, 12,5 km dari ibu kota provinsi, dan berjarak 488 km dari ibu kota negara Indonesia. Kelurahan Bulusan memiliki jumlah penduduk mencapai 6.570 jiwa dengan persentase pembagian 49,57%. Perempuan dan 50,43%
laki-laki. Agama mayoritas yang terdapat di Kelurahan Bulusan adalah Islam yang mencapai 93,32% dari total penduduk. Lokasi Kelurahan Bulusan yang dikelilingi oleh beberapa sekolah dan perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, Universitas Pandanaran, dan beberapa perguruan tinggi lainnya menyebabkan mayoritas penduduk di Kelurahan Bulusan adalah remaja yang usianya dari 12 sampai 25 tahun dengan persentase pencapaian 34,46% dari total penduduk. Dengan mayoritas penduduk adalah mahasiswa atau pelajar, menyebabkan Kelurahan Bulusan memiliki sekitar 75 UMKM dan potensi terus bertambahnya indekos dan warung makan di wilayahnya. Selain itu, Kelurahan Bulusan memiliki beberapa potensi unggulan dari bidang kesenian seperti tari sufi dan rebana yang diselenggarakan di RW 4 Ngumpul Sari. Tak terasa, sudah di tahun kedua kita menjalani masa pandemi. Dengan semakin melonjaknya kasus COVID-19, pemerintah mengambil langkah tegas untuk masyarakat dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tujuan dari PPKM ini adalah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dan menjaga kesehatan warga masyarakat supaya tidak banyak lagi korban yang berjatuhan akibat virus ini. Di tengah PPKM yang menganjurkan kita untuk mengurangi kegiatan, tim 2 KKN Undip juga tidak melaksanakan kegiatan KKN sepenuhnya secara offline. Begitupun Kelurahan Bulusan menganjurkan demikian. Sayangnya, ketika KKN dimulai, saya terkena COVID-19. Karena ini, saya tidak bisa terjun langsung ke lapangan, sehingga saya melaksanakan kegiatan KKN ini sepenuhnya secara online. Saya melakukan isolasi mandiri di kos saya di Tembalang pada minggu pertama. Untuk itu, di program KKN saya yang pertama, saya akan memperlihatkan dan mengedukasi apa saja yang saya lakukan selama saya menjalani isolasi mandiri. Di hari pertama saya menjalani isolasi mandiri, saya menghubungi pihak kampus, RSND dan Diponegoro Disaster Assistance Response Team atau the DART, LPPM Undip, menyelenggarakan pelayanan isolasi mandiri untuk dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saya mendapatkan obat beserta layanan hotline konsultasi dan pemantauan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Caranya dengan mengakses melalui WhatsApp bernomor 0821 345 00034. Jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman. Yang pertama, tinggal di rumah dan jangan pergi. Yang kedua, gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain dan berjaga jarak 1 meter. Yang ketiga, gunakan selalu masker selama isolasi mandiri. Yang keempat, melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis. Yang kelima, hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi. Yang keenam, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan makan makanan bergizi, menjaga kebersihan tangan rutin, mencuci tangan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Ketujuh, berada di ruangan terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Kedelapan, jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Kesembilan, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit memburuk untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Di program ini, saya juga mensosialisasikan dengan menempel poster di mading kelurahan serta mengirim poster dan video
mengenai isolasi mandiri di grup WhatsApp Kader Kesehatan Bulusan. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat disinfektan sebagai berikut. Untuk alat sendiri ada botol sprayer yang digunakan untuk menampung hasil akhir dari pembuatan disinfektan kita. Selanjutnya ada ember yang digunakan sebagai wadah untuk pencampuran bahan-bahan yang diperlukan nanti. Selanjutnya ada corong untuk memudahkan kita memindahkan dari ember ke wadah akhir atau botol sprayernya. Selanjutnya ada bahan-bahan yang diperlukan, yaitu ada air. Selanjutnya ada Biclean regular yang mengandung natrium hipoklorit sebanyak 5,25%. Untuk proses pembuatannya sendiri bisa dilanjutkan. Ya, langsung saja kita masuk ke proses pembuatan disinfektan. Yang pertama, siapkan air sebanyak 1 liter. Dan selanjutnya langsung masukkan larutan pemutih ke dalam air 1 liter tadi sebanyak 30 ml atau sebanyak 3 tutup botol. Kemudian aduk hingga merata sempurna. Setelah dikira sudah merata, selanjutnya masukkan larutan disinfektan ke dalam sprayer dengan bantuan corong. Ya, setelah itu desinfektan sudah bisa digunakan. Selanjutnya ada buku saku COVID-19. Buku saku ini dibuat guna untuk mengenalkan dan mensosialisasikan informasi terbaru mengenai COVID-19 dan semoga bermanfaat untuk warga Bulusan. Buku saku ini disusun oleh kelompok 7 tim 2 KKN Undip Kelurahan Bulusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Saya perkenalkan, saya Ibu Utami selaku Ketua Penggerak PKK Kelurahan Bulusan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang dari Undip, yang dari kelompok 2. Ini alhamdulillah adik-adik mahasiswa ini membuat program untuk KKN ini sangat-sangat membantu untuk Kelurahan Bulusan. Semuanya programnya sudah mengena ke masyarakat. Jadi ada beberapa program mereka yang benar-benar bermanfaat bagi kita semua yang di Bulusan. Jadi seperti bio, ada seperti hand sanitizer, ada sabun cuci tangan batangan, kemudian ada penyiram air, kemudian ada aquaponik dan yang lain-lain. Karena ternyata di sini juga ada, ini baru datang juga, ada pengukur suhu badan yang tidak harus kita pegang tapi kita cukup memasukkan, dan ini sangat-sangat membantu sekali dan ini sangat mengena untuk kebutuhan di masyarakat Bulusan. Itu aja menurut. Sekian program KKN yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan teman-teman.